Shalom, selamat sore para pemirsa Jurnal TV dimanapun Anda berada pada sore hari ini. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Moses Kalampung dari Surabaya. Kita bersama-sama akan beribadah di sore hari ini. Kita siapkan waktu sejenak untuk kita datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara semua, dimanapun Anda berada, kita akan mulai ibadah ini dan kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas segala yang telah Engkau sediakan bagi kami. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Seperti pada saat ini Tuhan, datanglah kerajaan-Mu dan kuasa-Mu Tuhan dalam ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di setiap kami Tuhan, para pemirsa Jurnal TV dimanapun mereka berada pada saat ini. Kuasa-Mu Tuhan menjamah kami semua. Dan datanglah kerajaan-Mu Tuhan atas Jurnal TV yang telah Kau pakai Tuhan menjadi saluran berkat untuk menjamah umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan menikmati hadirat-Mu dan menikmati kuasa dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian. Mari buka hati kita, dengan segenap hati kita memuji Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan Allah kita saat ini. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan dari iman kita. Kita bukan sekedar bernyanyi, tapi kita sungguh-sungguh mengungkapkan rasa percaya kita, syukur kita, dan sembah kita kepada Dia, Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Mari kita lebih sungguh lagi katakan, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau
jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Oh puji Tuhan, haleluya. Allah kita adalah Allah yang sungguh baik. Haleluya. Mari saat ini saudara kasih Tuhan, sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita sekali lagi kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami sangat membutuhkan akan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu pada sore hari ini berbicara pribadi lepas pribadi kepada kami. Bukanlah kebetulan Tuhan di dalam Engkau jika anak-anak-Mu Tuhan menyaksikan siaran ini. Itu berarti Tuhan, Engkau hendak menyampaikan sesuatu kepada anak-anak-Mu. Kau hendak menjamah sesuatu Tuhan kepada orang yang Kau kasih dan Kau pilih Tuhan untuk menerima berkat pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, disambut pesan-Mu Tuhan. Pada sore hari ini, mari kita sama-sama memeriksa firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-9. Saudara, ya, Injil Yohanes pasal yang ke-9 ini bercerita tentang perbuatan Tuhan Yesus atau keajaiban Tuhan Yesus pada saat menyembuhkan orang buta sejak lahir. Tapi saya tidak akan membahas tentang bagaimana orang buta ini hingga dia disembuhkan oleh Tuhan. Tapi di dalam peristiwa ini, selain Tuhan menyatakan keajaibannya, menyatakan kasihnya pada pribadi orang yang buta sejak lahir ini, secara fisik dia buta, dan Tuhan menyembuhkan, ya, sehingga dia bisa melihat. Tapi sebenarnya dalam kisah ini bukan hanya berbicara tentang orang yang buta atau cacat secara fisik, tapi ada pesan di dalamnya yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada sore hari ini. Oleh karenanya, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga saja. Tapi saya akan membahas satu persatu ayat demi ayat. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai. Ayat yang pertama dari Injil Yohanes pasal yang ke-9 berkata demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Kalau saya boleh saudara merubah sedikit kata-katanya, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Buta sejak lahirnya artinya yang buta sejak dilahirkan, orang lain bisa melihat, dia tidak bisa melihat. Dengan kata lain, sejak dari kecil, dia merindukan apa yang orang lain bisa nikmati, tapi dia tidak bisa menikmatinya. Mulai dari kecil, dia punya sebuah kerinduan. Apa itu? Yang orang lain bisa dapatkan, tetapi dia tidak bisa dapatkan. Orang lain bisa menikmati, tapi dia tidak bisa menikmati. Hal ini, saudara, berbicara juga kepada kita, saudara dan saya. Mungkin saudara bukan cacat secara fisik, tapi saudara mengalami situasi yang sama dalam hidup saudara. Apa itu? Ya, orang lain bisa menikmati, sedangkan Anda tidak bisa menikmati. Sejak kecil mungkin Anda merasa orang lain bisa mendapatkan, orang lain bisa menikmatinya, engkau tidak bisa menikmati. Kalau saya berbicara tentang pernikahan, sejak Anda menikah, keluarga lain, rumah tangga yang lain bisa menikmati kebahagiaan dalam berumah tangga.
Sedangkan engkau hingga saat ini, engkau tidak pernah merasakan kebahagiaan. Sejak engkau menikah, engkau mungkin mendapatkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Dan engkau merindukan sesuatu terjadi dalam rumah tangga saudara. Tapi sejak Anda menikah, tidak pernah engkau menerima itu semua. Sedangkan rumah tangga orang lain bisa menikmati itu. Kalau saya bicara tentang pekerjaan saudara, sejak Anda lulus sekolah dan Anda mulai bekerja, sejak Anda bekerja hingga hari ini, engkau punya sebuah kerinduan. Sama seperti orang buta sejak lahir, dia punya kerinduan untuk bisa menikmati orang lain, untuk bisa melihat. Sama dengan saudara, saat mulai Anda bekerja, Anda punya impian, Anda punya harapan. Yang seperti pada umumnya orang-orang yang bekerja. Tapi orang lain yang bekerja, saudara, orang lain bekerja, mereka bisa menikmati dan mendapatkan. Sedangkan engkau tidak mendapatkannya. Hingga hari ini, engkau mengalami itu. Sehingga, saudara, kalau engkau mengalami itu, dan engkau telah menantikan, mengharapkan, dengan cukup lama, engkau menantikan itu, tapi tidak pernah terjadi. Engkau mengharapkan apa yang orang lain bisa nikmati, Anda tidak bisa menikmati dalam hidup saudara. Pada sore hari ini, Tuhan sedang berbicara padamu secara khusus saat ini. Anda mungkin tidak cacat secara fisik, tapi ada kebutuhan dari jiwa saudara yang sampai hari ini belum terpenuhi. Engkau ingin menikmati kebutuhan jiwa itu. Engkau ingin menikmati yang namanya damai sejahtera. Engkau ingin menikmati hidup rumah tangga yang tenang. Engkau ingin menikmati kebahagiaan sebagai seorang orang tua. Tapi saudara, saat ini engkau belum menikmatinya. Dan saudara, pada saat engkau mengalami seperti ini, pasti di hati kita pasti akan muncul pertanyaan. Bahkan orang lain pun melihat saudara, pasti mereka akan bertanya. Orang lain melihat kehidupanmu, orang lain melihat rumah tangga saudara, orang lain melihat nasib saudara. Pasti mereka akan bertanya dan mereka akan memberikan penilaian. Apalagi diri Anda sendiri pasti juga akan menilai. Satu penilaian itu adalah yang dalam diri sendiri, mungkin Anda langsung timbul satu perasaan bahwa Anda menjadi orang yang tidak seberuntung orang lain. Seperti orang buta yang sejak lahir ini, dia merasa dirinya tidak seberuntung orang lain yang bisa melihat. Saudara juga demikian. Rumah tangga saudara merasanya sepertinya, ya, ditakdirkan keluargamu itu tidak seberuntung rumah tangga orang lain. Saat engkau bekerja, sepertinya pekerjaanmu tidak sebaik. Engkau ditakdirkan bukan mendapatkan pekerjaan yang baik seperti orang lain. Perasaan itu akan muncul. Lalu pada saat engkau muncul perasaan itu, pasti Anda muncul pertanyaan di dalam hati saudara. Kenapa aku begini? Salah siapa? Apakah salah orang tuaku? Ya. Dan orang lain pun juga menilai saudara. Kenapa hidupnya dia susah? Kenapa rumah tanggamu itu susah? Salah siapa? Dan itu pertanyaan itu sama juga, saudara. Seperti pertanyaan murid Tuhan pada waktu melihat orang buta yang sejak lahir ini. Kita lihat ayat yang kedua. Lihat pertanyaannya. Bagaimana ditanyakan oleh murid-murid Tuhan? Itu pasti juga yang dipertanyakan oleh orang lain pada waktu melihat nasib saudara, atau saudara, diri Anda sendiri, pertanyaan dirimu sampai hari ini. Kita lihat Yohanes 9 ayat yang kedua berkata, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Anda juga bisa dalam hati saudara, dalam pikiran saudara. Apakah salah orang tuaku sehingga aku dilahirkan susah? Mungkin orang tuaku tidak bekerja dengan keras sehingga susah hidupnya, sehingga aku pada saat aku lahir hingga hari ini, hidupku juga susah. Mungkin kau menyalahkan orang lain. Dalam pekerjaan mungkin kau menyalahkan perusahaan di mana Anda bekerja. Mungkin kau menyalahkan anak buah saudara. Mungkin kau menyalahkan teman kerja Anda. Mungkin kau menyalahkan orang lain, kompetitor. Mungkin kau menyalahkan kejadian-kejadian di sekitar saudara. Mungkin kau bertanya, kenapa seperti ini?
Nasibku ini tidak seberuntung orang lain. Bahkan orang lain pun juga mungkin membicarakan tentang Anda. Salah siapa? Kenapa rumah tanggamu seperti ini? Salah suaminya, salah istrinya, atau salah mertuanya, atau salah iparnya, atau salah tetangganya, saudara. Semua pertanyaan yang akan muncul. Tapi saat ini saya mau fokus pada satu hal, yaitu dalam diri saudara sendiri saat ini. Jika hari-hari ini ada pertanyaan dalam hati saudara, para pemirsa Jurnal TV dimanapun Anda berada saat ini, kau yang merasa hidupmu tidak seberuntung seperti orang lain, Tuhan sedang berbicara kepadamu. Kau yang merasa hidupmu tidak seberuntung, nasibmu ditakdirkan tidak sebaik orang lain, dan kau sedang bertanya, kenapa? Ini salah siapa? Salahku atau salah orang lain? Ini salah perbuatan siapa? Atau bahkan mungkin engkau sudah mulai menyalahkan Tuhan. Bisa saja. Sah-sah saja, artinya normal itu bisa muncul dalam pikiran saudara. Tetapi pada sore hari ini, bukan kebetulan engkau menyaksikan siaran ini. Tuhan sedang berbicara pada engkau, artinya Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran saudara. Kalau engkau berpikir saat ini, dan engkau sedang bertanya, ini sebenarnya rumah tanggaku seperti ini, pekerjaanku seperti ini, kehidupanku seperti ini salah siapa? Betapa sialnya aku seperti yang menerima takdir yang buruk dalam hidupku, ini salah siapa? Dengarkan saudara yang kasih Tuhan. Tuhan akan menjawab pertanyaan saudara. Dan jawaban Tuhan itu seperti dalam firman Tuhan Yohanes pasal 9 ayat yang ketiga ini. Yaitu bagaimana Tuhan Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya. Demikian juga saat ini. Pada saat engkau membaca firman Tuhan ini, pada saat engkau mendengarkan siaran ini, Tuhan sedang memberikan jawaban kepada saudara. Apa jawaban Tuhan terhadap pertanyaan saudara? Yohanes 9 ayat yang ketiga berkata, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ternyata Yesus berkata, bukan salah siapa-siapa, bukan orang tua, bukan kelahiran, bukan dirinya sendiri. Oleh karena itu engkau saat ini, kau yang bertanya, apakah ini salah orang tuaku? Apakah ini salah dari keturunanku? Tegas Tuhan mengatakan tidak. Haleluya. Memang saudara, banyak hal engkau mengalami kesulitan, itu karena kesalahan saudara, karena kecerobohan, karena pilihan-pilihan yang tidak bijaksana dalam hidup saudara. Memang iya. Tetapi khusus saudara, pada sore hari ini, dalam siaran TV ini, di Jurnal TV sore hari ini, Tuhan sedang mengarahkan pada satu hal. Dan saudara yang melihat siaran ini, maka Tuhan secara spesifik berbicara pada Anda. Bukan salah siapa-siapa, tapi keadaanmu yang saat ini kau merasakan seperti orang yang tidak seberuntung orang lain. Engkau mempunyai keterbatasan, engkau mempunyai kelemahan, perasaan yang kau rasakan seperti ini. Tuhan menjawab pada sore hari ini. Lewat apa yang kau rasakan itu, sesungguhnya bukan salah siapa-siapa, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam kehidupanmu. Mungkin kau bilang menyebutnya ini adalah kelemahan. Mungkin kau bilang ini adalah keterbatasan. Ini adalah ketidaksempurnaan, saudara. Bagi saudara mungkin ini adalah ketidakberuntungan saudara. Apapun istilah saudara, tapi pekerjaan Allah itulah yang akan dinyatakan lewat keadaanmu itu. Haleluya. Mari saat ini saudara, saya menggunakan bahasa yang mungkin istilah lain. Pekerjaan Allah. Karena ada proyek, Tuhan punya proyek, ada proyek-proyek. Berarti bukan satu proyek, bukan satu pekerjaan Tuhan, tapi lebih daripada satu pekerjaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan lewat kondisi saudara, lewat rumah tangga saudara, apapun kondisinya, lewat pekerjaan saudara, lewat pekerjaan tangan saudara, lewat tempat di mana engkau berada pada saat ini. Mungkin engkau merasa tidak beruntung berada di sebuah tempat yang tidak menguntungkan bagi saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan, ada pekerjaan Allah yang akan dinyatakan. Dan saya akan berikan contoh di Alkitab
Saudara dikasih Tuhan, saya tidak akan memberikan contoh tentang dalam firman Tuhan Yohanes pasal 9 ini. Memang kita semua tahu, orang buta sejak lahir ini akhirnya diberi kesembuhan oleh Tuhan. Saya tidak beri contoh, karena apa? Ini baru satu pekerjaan, betul? Betul? Tapi Tuhan kan katakan ada pekerjaan-pekerjaan Allah. Berarti masih banyak, saudara, yang akan Tuhan lakukan kepada orang buta ini, yang disembuhkan oleh Tuhan ini. Dan saya mau ambil contoh yang lain di Alkitab. Orang yang sungguh-sungguh pekerjaan-pekerjaan, bukan satu pekerjaan, yang Tuhan lakukan pada orang tersebut. Yaitu satu tokoh di Alkitab yang sangat terkenal, yaitu Sakius, sang pemungut cukai, yang sangat kaya, tapi mempunyai hati yang jahat, hati yang tamak, saudara, bahkan bengis dan tega, saudara, suka memeras orang, saudara. Ya, kita bisa melihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-19. Tapi saya tidak akan membacakan ayat ini. Ada satu ayat aja yang nanti saya ajak Bapak Ibu membacanya. Saudara tahu tentang kisah Sakius ini, sudah terkenal. Ya, yang menarik adalah dia naik pohon. Pada waktu Yesus lewat, dia naik pohon karena badannya pendek. Anda lihat, karena badannya pendek. Waktu Yesus berjalan, pada waktu berada di Yeriko dan sedang berjalan, dan orang banyak mengikuti dia berbondong-bondong, berdesak-desakan. Sakius ini ingin tahu siapakah Yesus, orang bagaimanakah Yesus ini. Tetapi dia terhalang oleh kelemahannya, kekurangannya. Kalau saya boleh katakan, dia terhalang oleh ketidakberuntungannya dia. Karena dia dilahirkan pendek. Dia punya kekurangan. Lalu, oleh karena itu, karena dia punya niat ingin tahu Yesus, ingin melihat Yesus, maka dia naik ke atas pohon. Dan pada waktu Yesus melewati, lalu Yesus melihat. Itu menarik perhatian Tuhan Yesus. Sehingga Yesus berkata kepada dia, Sakius, turunlah, aku mau tinggal di rumahmu. Oh, haleluya. Dan saudara, apa yang terjadi? Saya ingin Bapak Ibu sekalian membaca firman Tuhan di Injil Lukas pasal yang ke-19. Tetapi saudara, saya ingin membaca langsung di ayat yang ke-8. Ya, mari perhatikan ayat yang ke-8 ini. Setelah Yesus berada di dalam rumah Sakius, pasti ada dialog, ya, pasti ada pembicaraan di sana, dan Sakius berbicara. Kita perhatikan ayat yang ke-8 dari Injil Lukas pasal yang ke-19. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Berarti, saudara, separuh dari kekayaan Sakius yang ada, separuhnya itu dibagi-bagikan kepada orang miskin. Lalu separuhnya, sisanya yang lain, sebagian dia berikan itu kepada orang-orang yang pernah diperasnya. Bahkan dia mau menggantikannya 4 kali lipat dari jumlah yang dia perasnya. Oh, ini menarik sekali. Baik, mari saat ini saya ajak Bapak Ibu saat ini mulai meneliti saat ini. Orang miskin, berapa orang miskin dan berapa orang yang telah diperas oleh Sakius, yang pada akhirnya menerima uluran berkat dari Sakius. Saudara bisa bayangkan, orang susah, orang miskin, mungkin mereka pada saat itu benar-benar ada kebutuhan yang mendesak. Mungkin bahan makanannya habis, mungkin ada anggota keluarganya yang sakit, yang harus butuh obat, yang harus berobat. Kalau saya konversikan zaman sekarang, mungkin anaknya mau sekolah, tidak ada biaya, butuh biaya untuk operasi, untuk orang tua, untuk anak, untuk saudara, tapi tidak ada biaya. Tapi tiba-tiba ada Sakius datang, atau utusan dari Sakius datang, dan memberikan sejumlah berkat atau dana. Saudara bisa bayangkan betapa luar biasanya
Betapa mereka yang tadinya susah, mereka tadinya sedih, mereka bingung, mau mencari di mana ini dana, tiba-tiba ada berkat atas mereka. Betapa senangnya mereka. Betapa yang tadinya mereka punya persoalan yang serius, akhirnya masalah mereka selesai karena perbuatan daripada Sakius yang memberikan berkat. Berapa banyak, bisa bayangkan orang-orang yang tadinya susah, hartanya habis karena diperas, lalu tiba-tiba datang Sakius dan memberikan 4 kali hartanya. Anda bisa bayangkan, kalau itu mungkin adalah seorang pengusaha, orang yang punya toko, punya pekerjaan yang tadinya sampai tutup karena selalu diperas oleh Sakius. Tiba-tiba Sakius datang dan memberikan 4 kali lipat dari apa yang direbut itu. Luar biasa. Sehingga orang ini yang tadinya susah, tadinya menderita, sekarang bisa bangkit kehidupannya, bangkit perekonomiannya, bahkan mungkin yang tadinya karyawannya di PHK bisa bekerja kembali, dan keluarga dari yang karyawannya bisa mendapatkan kehidupan kembali. Saudara yang kasih Tuhan, berapa banyak orang miskin dan orang-orang yang pernah diperas ini mendapatkan berkat atau mendapatkan penyelesaian bagi setiap persoalan mereka. Haleluya. Saudara, yang dikasih Tuhan, para pemirsa Jurnal TV dimanapun Anda berada, sadarkah saudara? Dengarkan di sini, ini poin yang terpenting. Orang-orang miskin tadi, berapa banyak orang miskin tadi yang mendapatkan berkat dan masalah mereka selesai, ditolong, tertolong oleh berkat dari Sakius. Orang-orang yang diperas yang tadinya susah, akhirnya mereka dapat hidup kembali dalam perekonomian mereka. Mereka senang dan bersuka cita kembali, masalah mereka terselesaikan. Saudara tahu nggak? Mereka yang mendapatkan berkat dari Sakius, ya, memang ini berkat dari Sakius. Tapi dengar, saudara, mereka mendapatkan berkat ini karena Sakius pendek. Karena kelemahan daripada Sakius yang pendek. Maaf, karena cacat daripada Sakius. Mari coba kita teliti sama-sama. Mari kita urutkan, saudara. Baik, orang miskin ini dan orang yang diperas ini mendapatkan berkat daripada Sakius. Karena apa? Dari Sakius, karena apa? Karena Sakius sudah bertobat. Sakius sudah berubah. Betul. Mundur lagi. Sakius bertobat, berubah karena apa? Berjumpa dengan Yesus. Kenapa bisa berjumpa dengan Yesus? Karena Yesus singgah di rumah dia, tinggal di rumah dia. Kenapa Yesus bisa memilih rumahnya untuk tinggal? Karena Sakius naik pohon. Ya, karena Sakius naik pohon, maka dia memanggil Sakius. Kalau yang naik pohon itu adalah saudara, pasti Tuhan Yesus akan mampir ke rumah saudara. Haleluya. Sekarang pertanyaan juga, kenapa Sakius naik ke atas pohon? Karena dia ingin melihat Yesus. Ya, tapi karena dia pendek, dia tidak bisa melihat Yesus. Oleh karenanya dia naik pohon. Berarti kalau Sakius tinggi, maka dia tidak perlu naik pohon. Dia bisa melihat Yesus dan Anda lihat tidak terjadi apa-apa. Yang dikatakan Lukas 19 ayat 8 tidak akan terjadi. Dan tidak ada ceritanya orang-orang miskin yang dalam keadaan susah, mungkin mereka dalam keadaan terdesak, ada suatu kebutuhan yang mendesak, lalu mereka diberkati, masalah mereka selesai, orang tua mereka bisa diobati, anak-anaknya bisa sekolah yang baik. Oh, nggak ada ceritanya itu. Haleluya. Kalau Sakius itu mempunyai badan yang sempurna, tinggi. Tapi karena Sakius itu justru karena dia pendek, maka terjadilah peristiwa itu. Saudara dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu saat ini, dengarkan saat ini. Engkau yang merasa menjadi orang yang kurang beruntung. Kau yang merasa menjadi orang yang ditakdirkan tidak baik. Sore hari ini, jangan cepat-cepat Anda kecewa. Mungkin kau bertanya, kenapa engkau keadaanmu seperti ini? Kau punya keterbatasan, kau punya kelemahan. Dengarkan. Sekali lagi, jangan salahkan dirimu, jangan salahkan orang lain. Tapi dengar, Tuhan sedang berbicara padamu. Semua itu terjadi karena ada
pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan. Karena ada rencana Allah, karena ada proyek Tuhan yang harus dikerjakan dalam hidup saudara melalui kondisimu, melalui kekurangan yang ada, melalui ketidakberuntungan yang kau rasakan, yang kau anggap itu. Tuhan mau melakukan sesuatu dalam hidup saudara. Haleluya. Oleh karena itu, jangan cepat Anda menjadi putus asa. Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa bagi Anda. Ada yang ingin Tuhan sampaikan untuk saudara pada sore hari ini. Apa itu, saudara? Bagaimana sikap saudara saat ini? Saat engkau mengalami kondisi maaf, mungkin seperti Sakius. Anda mungkin tidak mempunyai cacat secara fisik, sekali lagi. Tapi engkau mengalami kondisi, situasi yang sama. Engkau merasa tidak seberuntung orang lain. Rumah tangga saudara tidak sebaik dengan orang lain. Engkau merasa sepertinya mendapatkan takdir yang sangat tidak menyenangkan. Dengarkan saudara yang kasih Tuhan, Allah ingin memberitahukan pada Anda. Allah menginginkan sebuah sikap yang harus kau ambil dengan benar. Apa itu? Sikap apa yang harus kita dapatkan? Tuhan ingin kita belajar dari sikap Sakius. Bagaimana sikap Sakius ini? Perhatikan di sini. Pada saat Sakius itu mempunyai sebuah tujuan. Apa tujuannya? Ingin melihat Yesus. Dia punya kerinduan, ingin melihat Yesus. Tetapi kerinduannya itu terhalang oleh apa? Kelemahannya. Oleh apa? Ketidakberuntungan dia. Ya, saat ini saudara, mungkin saat ini saudara juga mempunyai kerinduan. Apa yang sedang kau rindukan? Apa yang sedang kau gumulkan saat ini, engkau inginkan kau dapatkan? Tapi ternyata terhalang dengan apa? Ketepatan saudara. Terhalang oleh kekurangan saudara. Semua terhalang. Dan kita lihat Sakius bagaimana keadaan dia. Begitu dia tahu kerinduan dia, tujuan dia tidak bisa tercapai oleh karena kekurangan dia. Apakah dia berhenti di situ? Tidak. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tetap berupaya. Haleluya. Dia tetap berupaya. Sehingga dia lari lebih dulu mendahului rombongan itu. Lalu dia cari pohon. Dia kan berarti dia menggunakan akalnya. Dia tetap berpikir. Dia tetap menggunakan badannya. Menggunakan apa yang dia punya. Kakinya untuk berlari. Tangan dan kakinya untuk naik ke pohon. Dia gunakan otaknya untuk berpikir bagaimana caranya supaya tujuanku ini bisa tercapai walaupun ada kendala, walaupun ada keterbatasan dan kekurangan. Bagaimana bisa supaya tujuanku ini bisa tercapai walaupun ada kendala-kendala itu. Dia gunakan pikirannya. Lalu muncullah sebuah karya daripada Sakius, yaitu apa? Badan yang pendek, ingin melihat Yesus, akhirnya dia naik ke atas pohon. Dan hasilnya adalah, Anda lihat seperti ini. Ya, dalam kisah ini. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar dari Sakius. Sakius pada saat dia melihat tujuannya terhalang oleh kelemahan dia. Dia tidak menyerah dengan keterbatasannya. Ya. Dia tidak menjadikan alasan. Keterbatasan dia tidak dijadikan alasan untuk dia berdiam diri dan menyerah dan tidak mengejar tujuannya. Haleluya. Dia tidak berdalih dengan apa yang kelemahan atau yang tidak dia punya. Tapi dia justru, saudara, tetap berusaha dengan apa yang dia punya. Walaupun badannya pendek, kakinya mungkin juga pendek, tangannya juga pendek, saudara. Dia gunakan apa yang ada pada dia. Dia tetap berupaya. Dia gunakan, saudara, otaknya, pikirannya.
Sehingga keluarlah sebuah tindakan. Tuhan menginginkan kita semua seperti ini. Saudara mengaku sebagai orang yang beriman? Dari peristiwa Sakyus ini, saudara, saya mendapatkan definisi orang yang beriman. Orang yang beriman itu, saudara, bukan hanya orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang beriman bukan hanya orang yang rajin beribadah dan berdoa. Bukan hanya itu. Tapi kalau kita lihat tentang Sakyus ini, orang yang beriman itu adalah orang yang hidupnya tanpa berdalih. Haleluya. Tidak terlalu mencari alasan ya karena kelemahan dan kekurangan. Banyak orang kita, orang Kristen, ya, oleh karena dia merasa dirinya punya kelemahan dan itu dijadikan alasan untuk dia malas. Itu justru dijadikan bagi alasan buat dia untuk tidak bertindak apa-apa. Itu dijadikan alasan untuk dia melakukan sesuatu sesuka dia. Itu dijadikan alasan untuk dia melakukan sesuka dia dan tidak peduli itu menyakiti hati orang lain, merugikan orang lain, bahkan mungkin saudara bertentangan dengan norma hukum atau etika. Melakukan tindakan-tindakan bahkan dosa mungkin. Alasannya karena apa? Karena aku punya kekurangan. Karena dia menyalahkan keadaan, menyalahkan seseorang, menyalahkan dirinya, menyalahkan nasibnya, menyalahkan takdirnya. Lalu, saudara, dia mengambil keputusan-keputusan yang, saudara, yang tidak bijaksana. Pada sore hari ini, jika engkau mendengar, engkau melihat siaran Jurnal TV pada sore hari ini, Tuhan sedang berbicara pada Anda. Hiduplah tanpa dalih. Janganlah terlalu banyak alasan. Apa yang ada padamu itu cukup untuk engkau bisa mencapai apa yang sedang kau gumulkan dalam hidup saudara. Tuhan tidak akan mengizinkan engkau dilahirkan di dunia ini kalau Tuhan tidak mempersiapkan atau menyediakan atau melengkapi dalam diri saudara segala hal yang dibutuhkan untuk engkau tetap hidup dan engkau bisa hidup layak dan hidup penuh dengan kemenangan. Tidak mungkin Tuhan izinkan engkau hidup. Kalau engkau hidup sampai hari ini, berarti engkau di dalam dirimu masih banyak hal yang bisa engkau lakukan. Haleluya. Hiduplah tanpa berdalih. Itu yang Tuhan inginkan pada saudara pada sore hari ini. Dan pada sore hari ini juga, bagian yang terakhir, ada ya pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan pada Anda. Dan inilah janji Tuhan, yang mengandung janji Tuhan. Coba saudara perhatikan. Jika saudara seperti Sakyus yang tidak berdalih atas kelemahan dia, dia tetap melakukan dengan apa yang ada pada dia. Walaupun orang lain mungkin meremehkannya, dia gunakan pikirannya, semua apa yang ada di dalam dia, untuk melakukan berusaha untuk mencapai apa yang dia inginkan. Dengarkan saudara, seperti Sakyus, dia hanya ingin melihat Yesus. Tetapi apa yang dia dapatkan? Sungguh sesuatu yang tidak pernah dia duga. Sungguh sesuatu, boleh dikatakan berkat, boleh dikatakan kesempatan, saudara, yang tidak pernah ada dalam pikiran dia sebelumnya. Apa itu? Pada waktu dia melihat Yesus, dan akhirnya Yesus melihat dia, sesuatu yang tidak terduga. Apa itu? Yesus mengambil keputusan, Sakyus, aku mau tinggal di rumahmu. Wow, saudara, mungkin Sakyus akan berpikir, aku kan orang berdosa. Orang-orang aja juga mengatakan aku ini orang berdosa. Mana mau Yesus itu tinggal ke rumahku? Mana mungkin? Tapi lihat, Yesus mengambil sebuah keputusan untuk tinggal di rumah Sakyus. Saudara tahu, sesuatu yang tidak pernah diduga oleh Sakyus. Dan dengarkan, itulah yang akan Tuhan lakukan bagi saudara. Kalau engkau tunjukkan benar-benar engkau adalah orang yang beriman, yaitu orang-orang yang hidup tanpa berdalih. Engkau tidak menyerah, engkau tetap berusaha, engkau tetap maju, engkau tetap melakukan, menggunakan apapun yang ada pada saudara. Haleluya. Pada saat engkau melakukan itu, lihat, ada berkat yang Tuhan telah sediakan untuk saudara. Yaitu apa? Satu keputusan Tuhan. Berkat yang tak terduga.
yang tidak pernah kau minta dan tidak pernah kau bayangkan, sungguh yang tidak pernah kau pikirkan, Tuhan telah sediakan bagi saudara sebuah kesempatan, sebuah pintu yang terbuka bagi saudara, dan sebuah perubahan yang terjadi. Perubahan yang besar dalam nasib saudara akan terjadi seperti yang dialami oleh Sakius. Dua hal yang Tuhan lakukan kepada Sakius. Tuhan itu selalu punya rencana dalam hidup kita semua. Setiap kita hidup kita, Tuhan punya rencana. Dan rencana Tuhan itu selalu dua hal. Yaitu apa? Kebaikan. Satu, kebaikan. Artinya, kalau engkau hidup tidak baik, keadaan yang tidak baik, Tuhan akan merubahnya menjadi baik. Amin. Tapi jangan lupa, ada yang kedua. Rencana Tuhan atas kita adalah kemuliaan. Sakius bukan hanya menerima kebaikan. Dia bisa bertobat dan bisa diselamatkan. Sehingga Tuhan Yesus berkata, di rumah ini telah terjadi keselamatan. Oh, berkata demikian kepada Sakius. Dan dia adalah keturunan Abraham. Oh, berarti berkat-berkat Abraham juga diturunkan atas keturunan daripada Sakius. Anda lihat, hidupnya, keluarganya, semua berubah jadi baik. Diselamatkan. Tetapi lebih daripada itu, rencana Tuhan adalah kemuliaan. Kebaikan itu pasti tentang diri Anda sendiri. Tapi kalau kemuliaan itu berkaitan dengan orang lain. Dan lihat, kebaikan yang Sakius terima berdampak sehingga orang lain itu mendapatkan berkat. Orang lain pun menerima dampak dari kebaikan yang diterima oleh Sakius. Itulah rencana Tuhan. Saudara, terbukalah pada rencana Tuhan. Haleluya. Dan bersiaplah untuk rencana Tuhan yang sungguh dahsyat dan sungguh luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, pemirsa Jurnal TV dimanapun Anda berada, Tuhan sedang melihat saudara pada sore hari ini. Dan Tuhan sedang berbicara pada Anda lewat firman Tuhan ini. Kau merasa hidupmu tidak beruntung? Engkau merasa sial? Engkau merasa berada di pekerjaan, di tempat pekerjaan, di lokasi tempat tinggal saudara, di rumahmu, jabatan saudara, sepertinya bukan sesuatu yang menguntungkan. Dengarkan, Tuhan menjawab pertanyaan di hatimu. Itu bukan salah siapa-siapa. Tapi karena ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang akan dinyatakan lewat posisi saudara, lewat tempat di mana Anda berada, lewat apapun keadaan saudara. Mungkin Anda menganggap itu adalah kelemahan, bahkan orang lain pun menilai, juga menghakimi saudara, itu adalah sebuah ketidakberuntungan, dan Anda pun juga mengaminkan, ya, itu adalah sebuah ketidakberuntungan bagi saudara. Dengarkan, justru Tuhan akan memakai itu untuk memberkati saudara, untuk memberikan kebaikan dan memberikan kemuliaan kepadamu. Seperti Sakius. Tuhan sedang berbicara padamu pada sore hari ini. Jangan putus asa. Mari saat ini, saudara. Kalau saudara ada di depan, saudara sedang melihat ini. Mari saudara, seperti saya ini, bukalah kedua tangan saudara seperti ini. Saya mau berkata pada Anda, saat Anda membuka kedua tangan saudara, saudara, itu yang Anda punya. Mungkin orang lain tidak menghargai. Bahkan engkau saat ini mungkin tidak menghargai dengan apa yang ada pada saudara. Karena engkau anggap ini tidak menguntungkan bagi engkau. Kau menganggap ini adalah sebuah ketidakberuntungan. Haleluya. Mungkin ada harapan-harapan saudara yang kau nantikan sampai hari ini. Engkau ingin menikmati apa yang orang lain bisa nikmati, keluarga lain bisa nikmati. Sampai hari ini engkau belum menikmatinya. Tuhan berbicara padamu pada sore hari ini, memberikan kepastian. Saudara bukan hanya menerima, tapi engkau akan menerima melebihi daripada apa yang kau harapkan. Itulah yang Tuhan janjikan. Itulah yang Tuhan katakan pada saudara pada sore hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Tuhan tahu apa yang ada di dalam isi hati saudara. Baik, untuk yang terakhir kalinya saudara, saya mau mengajak saudara menyanyikan satu pujian, dan saya akan berdoa untuk saudara. Haleluya. Mungkin saudara tahu pujian ini, saudara bisa bernyanyi bersama dengan saya saat ini. Haleluya, haleluya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan.
rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa, saudara dikasih oleh Tuhan. Mari kita berdoa, dan saya pun mau berdoa untuk saudara saat ini. Bapa di surga, saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa. Hamba-Mu telah selesai berbicara, Tuhan. Selanjutnya, Roh Kudus, Engkau menjamah setiap umat-Mu, para pemirsa Jurnal TV dimanapun mereka berada pada saat ini, Tuhan. Kau berbicara pada mereka, Tuhan. Haleluya, Kau tahu Tuhan perasaan mereka. Mungkin mereka merasa, Tuhan, merasa tidak seberuntung orang lain. Mereka mempunyai tujuan, mereka mempunyai harapan, Tuhan. Tapi semuanya terkendala dengan kelemahan mereka, dengan kekurangan mereka, dengan keterbatasan mereka saat ini. Tapi pada sore hari ini Kau telah berbicara pada mereka dan berikan janji kepada umat-Mu saat ini. Pada saat ini Roh Kudus, Kau menjamah setiap hati. Oh haleluya, kami percaya Tuhan, Kau menjamah mereka saat ini. Saudara dikasih Tuhan, dimanapun engkau berada saat ini, yang sedang melihat, mengikuti siaran ini, mungkin engkau mempunyai tujuan yang cukup lama engkau nantikan, hingga hari ini engkau belum menerimanya. Dimanapun saudara berada pada saat ini, haleluya, dimana engkau berada, engkau bisa mengangkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan, dan engkau berdoa. Kau berkata kepada Tuhan, Tuhan, orang lain bisa menikmati, tapi aku saat ini belum bisa menikmatinya. Oh haleluya, katakan itu dengan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan ada di tempat Anda berada pada saat ini, dan Tuhan sedang menjamah engkau saat ini. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan telah siapkan melebihi dari apa yang kau harapkan. Percayalah itu. Oleh karena itu, saat ini jangan menyerah. Hiduplah, jangan berdalih. Hidup jangan berdalih. Tetaplah yakin. Bangkitkanlah kembali semangatmu dalam hidupmu saat ini. Apa yang kau punyai saat ini, hiduplah dengan apa yang ada padamu. Percayalah Tuhan justru akan memakai. Mungkin orang lain menganggap itu adalah sebuah kelemahan. Mungkin dirimu sendiri juga menganggap itu adalah sebuah kelemahan. Tapi Tuhan justru akan memakai untuk sebuah kebaikan, untuk rencana kebaikan dan rencana kemuliaan. Haleluya. Ada berkat yang tak terduga yang akan kau terima. Ada kebaikan Tuhan yang tidak pernah terpikirkan oleh engkau. Jika engkau hidup beriman dengan hidup tanpa dalih, engkau tidak kenal menyerah. Kau tetap melakukan hal-hal yang seharusnya engkau lakukan. Kau tetap hidup benar. Engkau tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Engkau tetap setia melakukan apa yang ada pada saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau
jadikan hidupku berarti. Mari saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Bapa di surga, kami akhiri ibadah kami ini dalam siaran Jurnal TV sore hari ini Tuhan. Dan kami siap menerima berkat daripada Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah memberkati engkau saat ini dengan berkat dari Allah Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa dari Roh Kudus yang turun atas engkau, menyertai engkau, melindungi engkau, dan memberkati engkau mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Demikian ibadah kita. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.